Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang pembelajaran keterampilan berbicara. Di sini saya bersama rekan saya yaitu 1. Cindy Milantika Zahra, 2. Della Rianti Teresa Arefa, 3. Delita Setia Cahyanti, 4. Dinda Mulia Putri, dan yang kelima Dinda Marantika. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Cindy Milantika Zahra. Kemampuan dasar dalam kegiatan membaca. Pembelajaran membaca merupakan salah satu aspek pembelajaran bahasa Indonesia yang diarahkan untuk kompetensi membaca. Dengan demikian, keterampilan membaca dapat dilakukan terpadu dengan pembelajaran keterampilan membaca lainnya seperti bersastra dan juga berbahasa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Della Rianti Teresa Arefa, MPM 20160014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan membaca tingkat lanjut. Tujuan membaca tingkat lanjut adalah agar siswa dapat memahami bahasa orang lain yang tertulis serta menambah pengetahuan dan mengembangkan emosi anak. Membaca lanjut dibedakan antara membaca literal dan membaca tingkat tinggi. Pemahaman tingkat tinggi mencakup tentang pemahaman dan prestasi, pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif. C. Strategi pembelajaran membaca. 1. Strategi kegiatan membaca langsung, yaitu untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan. 2. Strategi SQ3R, yaitu untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan secara cepat. 3. Strategi membaca tanya jawab, yaitu untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan pemahaman lanjut berkenaan dengan isi bacaan. 4. Strategi membaca dan berpikir secara langsung, yaitu untuk melatih siswa berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara kritis. 5. Strategi menghubungkan pertanyaan jawaban, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. 6. Strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan dan memetakan isi bacaan. D. Metode pembelajaran membaca. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Aminin, yaitu A. Metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. B. Metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. C. Metode scaffold reading. Scaffold reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca serta bertahap. D. Metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. E. Metode skemata kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. E. Penilaian dalam pembelajaran. Membaca aspek penting dalam penilaian membaca adalah pemahaman isi bacaan.
Adapun alat ukur yang paling tepat digunakan berbentuk tes. Ada 2 tes yang digunakan untuk menguji kemampuan membaca siswa SD, yaitu tes pemahaman kalimat dan tes pemahaman wacana. Tes membaca dimaksudkan untuk mengukur kemampuan testi dalam pemahaman suatu bacaan. Kelompok intelektual dalam kegiatan pemahaman membaca yaitu pemahaman literasi, penataan, kembali, pemahaman inferensial, pemahaman evaluatif, dan apresiasi. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.